Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afan Alam. Jadi saya kali ini berada di Musola Al Maun di daerah Kelurahan Gamping Lor, di mana musola ini tuh berada dekat dengan Masjid Agung Gamping, yang mana kita tahu Masjid Agung Gamping itu adalah salah satu masjid besar di sini, daerah Gamping. Nah, walaupun musola ini dekat dengan masjid yang besar, tetapi alhamdulillah musola ini selalu aktif kegiatannya, dari TPA, dari pengajian rutin, dan berbagai kegiatan lainnya. Nah, di balik aktifnya musola ini itu ada satu pemuda, bahkan satu-satunya pemuda di daerah sini yang selalu ikhlas untuk mengurus musola Al Maun ini. Nah, sekarang di samping saya ini ada Mas Arif Rahman. Nah, Mas Arif Rahman ini yang selalu rutin mengurus musola Al Maun, dan di balik kesibukannya Mas Arif itu juga beliau itu kuliah ya Mas ya, dan bekerja juga, dan banyak kegiatan yang Mas Arif lakukan, tapi selalu menyempatkan waktunya untuk menghidupi masjid, menghidupi musola, seperti itu. Nah, Mas Arif ini sedikit cerita. Mas Arif itu salah satu teman saya ketika saya mondok di pesantren Mu'allim Muhammadiyah Yogyakarta, yang mana nggak perlu ditanyakan lagi ya, lulusannya itu pengabdian kepada masyarakatnya itu tinggi, seperti itu. Nah, salah satu buktinya itu ada di Mas Arif ini. Nah, mungkin langsung saja ke pertanyaan Mas Arif. Baik, nomor satu, mungkin Mas Arif bisa ceritakan gimana sih kondisi musola ini, baik dari pengurusnya, kemudian masyarakatnya, terus kegiatan-kegiatan itu gimana itu? Oh baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saya ceritakan. Jadi musola Al Maun ini pertamanya berdiri ini bukan suatu yang direncanakan seperti itu, akan tapi tiba-tiba karena tanah wakaf ini kosong, kemudian ada sumbangan dari pemerintah Dubai saat itu. Jadi dibangunlah musola Al Maun ini, yang tadinya bangunannya itu hanya kurang lebih 20 meter persegi. Jadi lumayan kecil seperti itu, belum seperti yang bisa kita lihat sekarang, yang mungkin pengembangannya ini sudah lumayan luas. Jadi berangkat dari sesuatu yang tidak direncanakan, maka dari kepengurusannya dan segalanya itu antara musola Al Maun dan Masjid Agung Gamping itu terbagi menjadi dua. Jadi masih bisa merangkap. Misal saya menjadi takmir di Masjid Agung Gamping, tapi juga menjadi pengurus di musola seperti itu. Akan tapi semua yang tidak direncanakan tersebut malah menurut saya menjadi suatu ajang untuk pembuktian keikhlasan para takmir tersebut dalam mengabdi di masyarakat. Jadi saya lihat kondisi pengurus, takmir, juga jamaah itu penuh dengan keikhlasan dan semangat. Mulai dari ketuanya, kemudian dari orang tua jamaah, itu semuanya penuh dengan keikhlasan dan semangat. Jadi Mas Arif, ya, kan dari pemerintah Dubai, ya, dari orang Dubai ya. Nah, itu kok bisa ngarah ke sini gitu? Itu Ya. perantaranya oleh siapa? Karena perantaranya itu dari Muhammadiyah. Oh. Itu. Jadi dari Muhammadiyah itu dicarikan donatur dari Dubai. Jadi bisa sampai ke sini. Juga mungkin ada musola-musola serupa di tempat-tempat lain. Oh iya. Oke. Baik. Tadi sampai kondisi takmir musola Al Maun. Baik. Jadi di musola Al Maun ini, selain pengurusnya, juga pemudanya itu karena berdekatan dengan Masjid Agung Gamping. Jadi musola Al Maun ini seperti tercampakkan seperti itu. Karena tidak ada satupun pemuda yang aktif di musola ini kecuali saya. Dan saya pun berusaha untuk mengcover beberapa kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh anak muda seperti itu. Kegiatannya apa itu Mas? Itu semisal kalau kegiatan yang pokok seperti yang dilakukan anak muda itu, semisal kalau pengajian ya biasa kita mendampingi orang tua untuk
kegiatan yang spesifik itu yang biasa saya lakukan itu antara lain mengajar TPA, kemudian pembacaan hadis, juga kadang-kadang mengisi ceramah seperti itu saat bulan puasa. Berarti ini untuk jadwal, misalnya jadwal imam sholat itu nggak ada ya Mas ya? Ya orang yang mau ada di tempat itu aja. Ya, kalau imam sholat ini sebenarnya lebih diutamakan itu Bapak Ketua Takmir. Dalam hal ini namanya Bapak Adi Nuryanto. Kemudian apabila beliau berhalangan hadir, maka penggantinya biasanya saya atau orang-orang tua lainnya seperti itu. Nah, terkait musola ini Mas. Nah, ini kan apakah dari Muhammadiyahnya itu apa ya? Apakah musola ini itu terkait dengan misalnya PRM Muhammadiyah Gamping atau mana gitu? Soalnya ini kan darahnya itu kan dicarikan oleh Muhammadiyah. Nah, apakah Muhammadiyahnya sendiri itu nggak ikut mengurusi baik. gitu? Jadi walaupun secara kepengurusan itu tidak membawa nama Muhammadiyah, akan tetapi mungkin dari 100% itu 90% orang yang mengurusi di sini semuanya menjadi pimpinan Muhammadiyah seperti itu. Ada yang di BWM, di PRM, akan tapi kalau dihitung dari naungan, musola ini masih dinaungi oleh PRM Gamping Lor seperti itu. Oh, PRM Gamping Lor. Ya. Nah, lanjut ya Mas. Nah, kemarin saya dengar-dengar pas Ramadan kemarin ini, jadi Mas Arif ini hampir setiap hari itu ngisi ceramah ya. Kultum, pada subuh, kubla subuh, kultum pada tarawih dan lain-lain. Nah, apakah benar-benar kekurangan kader atau bagaimana Mas? Ya, tentu menjadi keprihatinan kita sebenarnya ya. Karena mungkin di tempat lain serupa terjadi seperti ini. Karena mungkin imam atau orang yang dijagakan untuk mengisi itu terlalu sedikit. Dan misal ketua takmir itu kan juga mengurusi di sini juga di Masjid Agung yang besar seperti itu. Kemudian untuk tenaga pengisi penceramah terutama di Masjid Agung Gamping ini sangat minim sekali. Jadi mau tidak mau ya, saya bukannya merasa paling pintar atau merasa paling benar atau layak seperti itu untuk menyampaikan pengajian setiap hari, itu bukan seperti itu. Akan tapi itu berangkat dari keinginan masyarakat juga saya berpikir walaupun hanya sedikit yang bisa saya sampaikan, akan tapi mungkin itu sangat berarti bagi masyarakat. Karena untuk isian-isian rohani seperti itu tidak terhitung seberapa berat kita menyampaikannya, kan tapi mereka itu semakin sering kita mengingatkan, itu akan semakin istiqomah mereka untuk menjalankannya seperti itu. Ya, walaupun hanya satu ayat. Ya, bahasanya seperti itu. Oke. Nah, mungkin pertanyaan lainnya Mas ya, tentang Mas Arif sendiri nih. Nah, di tengah kesibukannya Mas Arif nih sebagai juga anak kuliahan, terus ya seumuran Mas Arif kan umur 21 tahun ya, Gen Z atau milenial ya. Nah, pernah nggak sih Mas Arif tuh merasa capek atau bosan mengurusi musola ini? Nah, apakah pernah Mas? Ya, saya mau bercerita sedikit mengenai salah satu program atau kegiatan yang saya cetus atau saya rintis perlahan dari musola ini. Itu pertama adalah TPA. Itu TPA saya pertama itu sangat prihatin karena di daerah musola ini sebenarnya anak-anaknya itu sangat banyak sekali. Akan tapi orang yang mau mendermakan waktunya berfokus untuk mengajar TPA, terutama anak muda, itu tidak ada sama sekali. Dan saya juga saat itu ingin meminta ke orang tua untuk mengajar pun merasa tidak sopan seperti itu. Nah, maka berangkat dari hal tersebut, saya berinisiatif mengumpulkan anak untuk mengadakan TPA. Yang awal mulanya itu hanya 4 orang saja. Jadi saya kayak les privat itu 4 orang. Dan awalnya bukan di musola ini, karena di Masjid Agung yang besar itu pun dahulu juga tidak ada TPA sama sekali. Itu tahun berapa? Itu tahun 2019 setelah saya lulus. Ya betul. Jadi di Masjid Agung Gamping itu tidak ada TPA. Saya berusaha mendirikan TPA di situ, akan tapi karena lokasinya jauh dan menyeberang jalan raya, wali santrinya itu tidak
setuju apabila membolehkan anaknya menyeberang jalan itu sendirian seperti itu. Jadi saya merasa kewalahan juga harus mengumpulkan anak di sini berangkat bareng-bareng dan lain sebagainya. Kemudian juga support dari takmir saat itu kurang baik seperti itu. Mulai dari dana, pengadaan benda-benda, lalu sarana prasarana, snack, semuanya itu masih memakai uang saya pribadi seperti itu. Itu kenapa tuh Mas kok bisa gitu? Ada ya mungkin saat itu bukannya saya menyudutkan pihak manapun, akan tapi karena kepemimpinannya mungkin masih orang-orang tua ya, tidak bisa melihat atau tidak sempat untuk mendalami situasi-situasi sampai mendalam seperti itu. Karena kesibukannya, maka dari itu TPA yang masih kecil ini tidak terlihat seperti itu. Orang tua itu biasanya kan hanya menilai ketika sesuatu itu sudah sukses dan besar saja. Nah, itu pas masih kecil itu mereka tidak peduli lah seperti itu kurang lebih. Lalu anak-anaknya, karena saya juga memiliki kesibukan yang sangat parah saat itu, saya akhirnya memutuskan untuk TPA-nya saya geser ke mushola yang lebih dekat dengan rumah saya seperti itu. Ya, sama, dari orang 4 tersebut saya ajari, dan kemudian ternyata di mushola ini berbeda dengan di masjid. Di mushola ini orang tuanya itu pengurus yang lain sangat peduli terhadap saya. Awalnya ini TPA-nya tidak ada pengajar selain saya, cuma saya sendiri. Lalu ada namanya Pak Heri Nurwantyo. Itu walaupun beliau tidak mahir membaca Al-Quran, akan tapi semangatnya untuk membantu saya itu luar biasa. Jadi tugas saya mengajar, beliau mengontrol anak-anak supaya tidak kemana-mana seperti itu. Kemudian berangkat dari orang 4 tersebut, mengajak teman, akhirnya itu sampai sekarang total muridnya itu di datanya ada 70 orang seperti itu. Di mushola ini sendiri? Ya, cuma di mushola ini saja. Dan santrinya itu bukan hanya dari desa ini saja, bahkan sampai luar kecamatan pun ada seperti itu. Nah, untuk pengajarnya yang tadinya cuma saya sendiri, sekarang ini sudah ada sekitar 8 orang. 8 orang itu ya, orang tua atau? Betul, bergantian seperti itu. Seperti itu Mas. Kalau untuk merasa bosannya seperti pertanyaan tadi sampai saya lupa jawab. Untuk bosannya itu pasti ada. Saya tidak menafikan itu, bosan itu ada. Tapi teringat juga kalau kita bosan itu anak-anak itu terkadang kita juga iba seperti itu. Kalau kita nggak ngajar ya siapa lagi seperti itu. Kalau kita nggak memaksakan diri kita untuk mengurus mereka, ya sudah, mereka tidak belajar sama sekali. Nah, dari berangkat kepedulian tersebut ya bosan itu mungkin ada waktunya, akan tapi gimana caranya kita mengolah tersebut. Kalau bisa sebelum kita izin tidak berangkat, misal baru lelah atau ada kegiatan, carilah orang lain untuk menggantikan kita. Ya, daripada maksudnya kosong ngajar, posisi lagi nggak mau, betul. ngajarnya nggak benar, siap. penting ditukar gitu ya Mas. Betul. Oke, nah keren sih Mas. Selanjutnya, nah mungkin dari Mas Arif ini bisa lah jadi menyampaikan pesan-pesan untuk pemuda-pemuda seumuran kita. Nah itu bagaimana pesannya Mas Arif apa? Oke, jadi pesan saya untuk teman-teman, saudara-saudara kita tidak perlu memikirkan kebermanfaatan kita di tempat-tempat yang terlalu tinggi dan terlalu naik seperti itu. Jadi kan terkadang orang itu terlalu memikirkan gimana saya caranya bermanfaat, sampai mengikuti organisasi-organisasi yang mungkin secara kemaslahatannya itu kurang bernilai di masyarakat seperti itu. Cobalah kita berhenti sejenak. Saya tidak menyalahkan organisasi tersebut ya, akan tapi coba kita keluar rumah, tengok kanan kiri seperti itu. Coba di kanan kiri kita sudah terurus dengan baik belum seperti itu. Kalau semisal belum, maka yang pertama kali kita harus olah itu kanan kiri kita terlebih dahulu, karena kita sendiri yang memiliki kapasitas. Kalau kita tidak mau bergerak, maka tidak ada orang lagi selain kita seperti itu. Jadi organisasi di luar itu boleh, akan tetapi berarti atau mengabdi di masyarakat itu juga penting seperti itu. Berarti ya mulai dari hal terkecil ya Mas, dari lingkungan sekitar kita, baru setelah itu beranjak yang lebih besar. Tuh, jangan langsung ujuk-ujuk yang besar. Nanti kalau seperti itu kita seperti takmir yang tadi, nanti hanya mengurus hal-hal yang besar,
hal-hal yang sepele dan kecil yang mungkin itu bisa menjadi gerakan yang besar Ya, itu benar. tidak terdeteksi atau tidak terarah seperti itu. Nah, oke. Nah, tadi cerita dari Mas Arif itu keren sekali ya teman-teman. Mungkin karena adanya keterbatasan waktu dan adanya kegiatan lain dari Mas Arif, karena waktu sudah cukup lama videonya, mungkin setelah ini bisa kita cukupkan. Terima kasih Mas Arif. Syukron yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.